Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai laporan keuangan segmen dan interim. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Igustia Puspita Mila Putri nomor absen 21 dan rekan saya Komang Devi Darmayanti Putri nomor absen 17. Yang pertama ada pengungkapan yang harus dilakukan untuk operasi pada berbagai wilayah geografis yang berbeda. Informasi yang harus dimasukkan dalam segmen pelaporan dan segmen industri lain secara agregat dapat diiktasarikan sebagai berikut. Yang pertama itu pendapatan, jumlah pendapatan dari konsumen, jumlah transfer dan penjualan antar wilayah, rekonsiliasi pendapatan dari 1 dan 2 dengan pendapatan yang dicantumkan dalam laporan laba rugi secara keseluruhan, basic transfer dan penjualan antar wilayah termasuk pengaruh perubahan penyusunan laba rugi. Selanjutnya ada aktiva. Yang pertama, total aktiva yang dapat diidentifikasi. Yang kedua, rekonsiliasi aktiva yang dapat diidentifikasi dengan total aktiva yang dilaporkan dalam neraca perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, profitabilitas. Yang pertama ada total laba atau rugi operasional atau pengukuran lain untuk profitabilitas antara laba operasional dan laba bersih. Tetapi pengukuran profitabilitas untuk setiap wilayah harus sama. Selanjutnya ada rekonsiliasi laba atau rugi operasional terhadap laba sebelum pajak dari operasi seperti yang tercatat dalam laba rugi konsolidasi. Selanjutnya ada pengungkapan lain. Yang pertama ada wilayah geografis yang tidak dapat diagregasi. Yang kedua, perubahan pengelompokan atas operasi asing ke dalam wilayah geografi tertentu dan pengaruhnya terhadap informasi wilayah geografi tertentu. Yang ketiga, sifat dan pengaruh penyajian ulang informasi tahun sebelumnya yang diakibatkan dari penyesuaian tahun sebelumnya. Selanjutnya ada pengungkapan ekspor. Jika penjualan ekspor dari perusahaan induk di dalam negeri kepada konsumen yang tidak terafiliasi di luar negeri sebesar 10% atau lebih dari total pendapatan konsumen yang tidak terafiliasi sebagaimana dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, maka jumlah penjualan tersebut harus dilaporkan dalam jumlah agregat dan berdasarkan wilayah geografis. Pengungkapan terpisah harus dibuat untuk setiap wilayah geografis yang memenuhi uji 10%. Pengungkapan ini tidak berkaitan dengan ketentuan sebelumnya untuk membuat laporan tentang operasi pada setiap industri dan operasi luar negeri. Informasi harus dijelaskan dalam mata uang fungsional induk perusahaan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dengan menempatkan pada catatan kaki atau lembar penjelasan yang lain. Selanjutnya ada pengungkapan konsumen utama. Statement nomor 14 menuntut adanya pengungkapan untuk konsumen atau sendiri atau grup yang memiliki nilai 10% atau lebih dari pendapatan total. Yang kedua, peraturan pengungkapan ini juga berlaku untuk segmen-segmen yang juga memiliki penjualan seperti itu. Dan yang ketiga ada penjualan kepada pemerintah, pusat atau daerah atau penjualan kepada pemerintah negara asing yang memiliki porsi 10% atau lebih dari total pendapatan juga harus diungkap. Selanjutnya ada laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim harus dipandang sebagai bagian yang integral dari periode tahunan. Dapat disusun secara bulanan, triwulanan, atau periode lain yang kurang dari setahun dan mencakupi seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Laporan interim diberlakukan untuk perusahaan yang diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan interim oleh peraturan perundangan, misalnya pasar modal. Pengungkapan informasi segmen sebagaimana diatur dalam statement nomor 14 tidak berlaku untuk laporan interim kecuali jika laporan interim tersebut berupa laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan posisi keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada sifat laporan keuangan interim. Yang pertama ada laporan keuangan interim menyediakan informasi yang lebih tepat waktu tetapi kurang lengkap dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Yang kedua ada laporan keuangan interim biasanya diberi label tidak diaudit.
Yang ketiga, ada hasil perhitungan periode interim harus didasarkan pada prinsip akuntansi dan praktek yang digunakan dalam tahun akhir penyusuran laporan keuangan. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim meliputi yang pertama ada laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi dan saldo laba interim, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan, yaitu pengungkapan yang diharuskan untuk operasi pada berbagai wilayah geografi yang berbeda, pengungkapan ekspor, dan pengungkapan konsumen utama dapat membantu pemangku kepentingan dalam memahami kontribusi masing-masing segmen terhadap keseluruhan kinerja. Laporan interim menyediakan informasi keuangan untuk periode yang lebih pendek, seperti kuartalan, yang memungkinkan analisis yang lebih cepat dan pengambilan keputusan yang responsif terhadap kondisi pasar yang berubah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam.